Ya, argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kita hidup di negara yang penuh dengan huru-hara, yang dahulu diperjuangkan dengan peran yang sangat banyak, peran yang penuh oleh rakyat, oleh warga, oleh masyarakat dalam negara ini, Indonesia. Nah, itulah yang menjadi titik awal munculnya ideologi kita, munculnya demokrasi, munculnya keperluan atas suara rakyat dalam melakukan pemilihan terhadap siapa yang berhak untuk memimpin gerakan mereka, siapa yang berhak untuk memimpin negara mereka, siapa yang memiliki wewenang untuk menjadi koordinator atas pemerintahan yang ada atas mereka, rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan bagian dari ideologi dan argumen yang disampaikan oleh pihak proposisi berdasar atas mosi di mana dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri sudah menjadi penghinaan atas ideologi itu sendiri, sudah menjadi pengkhianatan atas demokrasi. Kenapa hal itu dapat terjadi? Ya, karena akan saya sampaikan dalam beberapa poin. Yang pertama, itu akan menutup gerbang demokrasi. Tes itu artinya pihak penyelenggara, yaitu mereka yang diberikan wewenang, akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini, siapa yang akan memimpin rakyat. Ya, kembali kepada zaman dahulu, saat pemerintahlah yang berhak untuk menentukan siapa yang selanjutnya menjadi pemimpin. Kembalilah ke zaman itu. Aspirasi rakyat ditutup oleh para penilai, oleh para penyelenggara tes. Aspirasi rakyat ditutup, komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah ditutup, dan semua kerugian lainnya akan diterima oleh rakyat. Pemerintah, apa yang diterima kerugiannya? Kemungkinan sangat kecil pemerintah mendapatkan kerugian. Malah kembali lagi kepada tes. Kelemahan yang diberikan oleh tes sangatlah banyak, terutama pada hal kecurangan. Ya, hal yang menjadi momok, yang menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia saat ini, kecurangan dalam politik. Politik saja bisa dicurangi, jabatan saja bisa dicurangi, apalagi tes. Suap menyuap sangat mudah dilakukan agar dapat lulus tes. Ketika saat ini demokrasilah yang menjadi penentu siapa yang berhak memimpin negara ini. Masyarakat yang menjadi penentu siapa yang berhak menjadi pemimpin negara ini. Sekarang hanyalah tes yang sangat mudah dicurangi. Ketika masyarakat sangatlah banyak sekali masyarakat yang sudah kritis, banyak sekali masyarakat yang sudah menjadi pemikir yang logis, yang dapat memilih siapa yang berhak memimpin negara ini. Sedangkan sekarang hanya terpaku kepada kemampuan teoritis, hanya terpaku kepada kemampuan analitis seorang berdasarkan atas tes yang diujikan oleh suatu pihak yang bahkan tidak tahu siapa yang berwenang, siapa yang berhak, siapa yang memiliki kemampuan kredibilitas untuk melakukan tes terhadap pemimpin, terhadap para calon, terhadap para kandidat yang nanti akan menjadi calon pemimpin yang akan memimpin negara ini untuk depannya. Siapa sih yang berhak untuk melakukan tes terhadap mereka? Apakah ada? Bila ada, bagaimana penyusunan lembaganya? Itu akan menjadi proses yang lebih panjang lagi. Itulah poin terakhir yang akan saya sampaikan. Ya, repot, sangat repot, merepotkan. Karena itu artinya perombakan dari awal. Ideologi dirombak, demokrasi dihilangkan, dan lembaga-lembaga pemerintahan, struktur pemerintahan dibuat menjadi sesuatu yang baru. Langkah dari Indonesia yang penuh dengan huru-hara, dari Indonesia di zaman penjajahan sampai di Indonesia yang merdeka, Indonesia yang saat ini sudah damai, sangatlah panjang. Prosesnya sangatlah panjang. Apalagi ingin membentuk sesuatu yang baru, akan menjadi sesuatu yang lebih panjang lagi, sesuatu yang lebih menyulitkan lagi, sesuatu yang sangat merepotkan. Kembali lagi kepada ujian, kembali lagi kepada titik di mana semua hal yang dimulai
di mana semua kontra ini dimulai. Itu mosi di mana dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat menjalankan diri. Ibarat memberikan tes kekuatan bagi singa dan harimau untuk memimpin kerajaan hutan, untuk memimpin hutan belantara. Para hewan tidak diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang berhak menjadi kandidat, siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin mereka. Mereka hanya akan mendapatkan hasil. Para penilai juga hanyalah ketakutan. Mereka menjadi penilai karena takut akan dimangsa oleh harimau. Begitulah nantinya Indonesia. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan jadi pemimpin mereka. Masyarakat tidak akan diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang berhak untuk menjadi kandidat, untuk menjadi calon pemimpin mereka. Dan bahkan penilai pun apabila sudah ada, hanya akan takut kepada mereka yang memiliki wewenang, yang memiliki kekuasaan yang dianggap oleh para penilai lebih tinggi daripada mereka. Suap menyuap akan jauh lebih mudah pula terjadi antar penilai dan para kandidat. Sirna sudah ideologi kita, sirna sudah demokrasi kita. Maka saya sebagai pihak oposisi akan menyampaikan solusi yang sudah seharusnya ditekankan sejak dahulu. Itu ada pada pendidikan sejak dini. Memang pendidikan juga bersumber dari pemerintahan. Namun tidak ada salahnya bila kita menyampaikan bahwa pendidikan adalah sumber dari segala sumber pemerintahan saat ini. Pendidikan yang kurang tegas saat ini bisa dilihat menghasilkan banyaknya koruptor baru, menghasilkan banyaknya kecurangan baru. Maka pendidikanlah yang seharusnya dirombak, bukannya malah membuat tes, malah membuat kebijakan baru yang menutup demokrasi rakyat. Sekian, terima kasih.